Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai, kita bacakan satu balik suratul Fatihah. Eh, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Ya, sekali lagi bahwa bahasa Arab itu kuncinya adalah istiqomah. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan bimbingannya dan kita dimudahkan untuk memahaminya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan setiap kebaikan kita, ya termasuk juga pembelajaran bahasa Arab ini bisa menjadi wasilah amal jariah bagi kedua orang tua kita. Bibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke masih sedikit mereview pembahasan sebelumnya. Jadi sekali lagi kita belajar bahasa Arab itu tidak lepas dari pembahasan tentang isim, fiil dan huruf. Gitu. Isim adalah kata benda, ya, kemudian fiil itu adalah kata kerja, kemudian huruf itu kata sambung. Gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas isim itu memiliki ciri, yang pertama adalah diawali alif lam, kemudian yang kedua diakhiri tanwin, yang ketiga diawali huruf jar. Ya, itu kemudian yang keempat itu diakhiri kasroh. Nah, itu tanda isim. Sehingga ketika ada kata yang ada salah satu dari tanda tersebut, ya maka itu kategorinya isim. Nah, kemudian eh, kemarin sudah kita bahas pembagian isim. Ya, jadi pertama dari sisi jenis, ya itu ada mu'anas, ada mudzakkar. Ya, ada isim mu'anas, ada isim mudzakkar. Ya. Nah, isim mu'anas itu adalah kata benda yang menunjukkan perempuan, ya, menunjukkan jenis perempuan. Tandanya ada 5. Yang pertama, setiap nama wanita. Kemudian yang kedua diakhiri ta marbutah. Yang ketiga, setiap anggota tubuh yang berpasangan, dan yang keempat adalah jamak taksir. Ya, kemudian yang kelima ada beberapa kata yang secara khusus dari sanahnya begitu, itu kategori muannas. Nah, kemudian kalau isim mudzakar itu adalah kata benda yang menunjukkan laki-laki. Ya, cirinya ketika tidak ada tanda muannas. Jadi ketika kita sudah hafal tanda muannas, maka kita akan mampu menentukan mudzakar. Ketika tidak ada tanda muannas, maka dia mudzakkar. Kemudian berikutnya isim dari sisi jumlah. Ya, isim dari sisi jumlah itu ada 3. Pertama ada isim mufrad, eh, kata benda tunggal, ya, atau yang berjumlah satu, begitu. Contoh muslim, seorang muslim atau muslimun. Al masjidu, masjid, maksudnya satu. Kemudian yang kedua isim musana. Isim musana itu kata benda yang menunjukkan berjumlah ganda atau berjumlah 2. Dia punya rumus isim mufrad ditambah
alif nun atau ya nun. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak. Nah, isim jamak itu dibagi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, ya, yaitu jamak yang menunjukkan laki-laki. Punya rumus isim mufrad ditambah waw nun atau ya nun. Ya, kemudian ada isim jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim dia memiliki rumus juga isim mufrad ditambah alif ta gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada jamak taksir, ya. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Nah, tidak memiliki rumus seperti jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim. Sehingga caranya nanti dihafal atau pengetahuan kita dari kamus atau dari informasi yang kita dapatkan dari orang yang terlebih dahulu sudah mengetahui begitu. Seperti halnya buyutun. Nah, ini rumah-rumah, masajidu, masjid-masjid. Nah, kemudian yang ketiga ini yang kemarin kita sedang bahas ya, itu isim dari sisi umum dan khusus. Ya, ada isim dari sisi umum dan khusus. Isim dari sisi umum dan khusus itu ada dua. Pertama ada isim nakiro. Ya, jadi kata benda yang belum jelas peruntukannya. Ya, nah, cirinya tidak dimasuki alif lam. Gitu. Ketika tidak ada alif lam, maka dia masuk kategori nakiro. Contoh misalkan baitun, sebuah rumah. Baitani, dua buah rumah. Buyutun, ya, rumah-rumah. Nah, ini baik itu sebuah rumah, dua buah rumah atau rumah-rumah. Ini belum jelas rumahnya di mana, rumahnya yang mana. Kita masih kategori peruntukannya itu belum jelas. Masih umum bahasanya. Nah, kemudian yang kedua ada isim ma'rifah. Nah, ma'rifah itu adalah lawan dari nakiroh. Kalau nakiroh itu peruntukannya belum jelas. Kalau ma'rifah itu peruntukannya sudah jelas. Jadi kata benda yang sudah jelas peruntukannya. Nah, apa saja yang kategori masuk ke isim ma'rifah? Ya, kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah isim domir. Atau dalam bahasa kitanya adalah kata ganti. Kata ganti. Ya. Jadi kalau secara tulisan ini huwa huma hum ini tidak ada alif lamnya. Ya, tapi sekalipun ini tidak ada alif lam, ini tidak masuk kategori nakirah, tapi masuk kategori ma'rifah. Kenapa? Karena peruntukannya sudah jelas. Contoh misalnya huwa. Ketika diterjemahkan, huwa itu dia laki-laki satu orang. Berarti ketika kita bilang dia, nah itu sudah jelas dia gitu. Ya, udah tahu orangnya begitu. Kalau misalkan huwa dia untuk laki-laki satu orang, huma dia untuk laki-laki dua orang, hum mereka laki-laki. Ia perempuan untuk perempuan, dia perempuan satu orang, huma sama dia dua orang perempuan, hunna ya mereka perempuan. Anta kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang perempuan, antum kalian laki-laki ya, antum laki-laki, kalian laki-laki. Ini anti. Nah, kata teman-teman nanti yang punya modul di harokatin aja. Yang ini anti. Berarti kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna. Nah, ini di nunnya ada sidah. Antunna. Kalian perempuan. Gitu. Nah, kemudian ana, ini artinya saya. Nahnu, kami atau kita. Begitu. Nah, ini kata ganti. Begitu. Ya, masuk kata ganti itu masuk ke ma'rifah. Ya, kata ganti orang pertama, anak dan nahnu. Kata ganti orang kedua dari mulai anta sampai antunna. Kata ganti orang ketiga dari huwa sampai hunna. Begitu ya. Jadi kata ganti orang pertama yang berbicara. Kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Bahasanya begitu. Ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, itu isim ma'rifah yang pertama. Yaitu isim domir. Nah, kemudian yang kedua, isim yang kategori isim ma'rifah yang sudah jelas peruntukannya itu adalah isim alam. Ya, apa isim alam itu? Isim alam itu bisa nama orang atau nama tempat. Ya, tempat itu bisa nama kota, nama negara, nama pulau gitu. Nama orang siapapun nama ya kategori nama berarti dia sudah jelas ya peruntukannya. Sehingga
Ketika tidak ada alif lamnya, dia bukan nakiro, tapi ma'rifah. Karena sudah jelas peruntukannya. Contoh, Mahmudun, si Mahmud. Ya kan sudah jelas si Mahmud orangnya. Saya kata contoh lain, Jakarta. Nah, juga sudah jelas kota Jakarta. Atau misalkan Makkah atau yang lainnya, begitu nama-nama tempat atau negara itu kategori isim alam. Dan setiap isim alam termasuk juga di dalamnya ada nama hewan, begitu nama binatang. Juga nanti masuk ke sini, ke isi ma'rifah. Ya, karena sudah jelas peruntukannya. Nah, kemudian yang ketiga, kategori isim ma'rifah itu adalah isim isyarah. Atau bahasa kitanya kata tunjuk. Kata tunjuk itu kan dalam bahasa Indonesia itu ada dua. Ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat berarti ini. Ya, kalau kata tunjuk jauh itu, kata tunjuk jauh itu. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, ini itu hada, kalau itu zalika. Gitu. Ya. Nah, ini peruntukannya hada ini untuk laki-laki satu orang. Hadani atau hadaini ini untuk laki-laki dua orang. Haulai ini untuk laki-laki banyak. Ya, ketika laki-laki banyak maka ditunjuknya dengan menggunakan haulai. Jadi kalau dua orang hadani atau hadaini. Kalau satu orang hada. Nah, gitu. Ya, misalkan hada baitun ini rumah. Hadani baitani misalnya. Haulai buyutun. Gitu. Ya. Kemudian kalau hadihi sama ini artinya hanya peruntukannya untuk perempuan satu orang. Hatani atau hataini ini untuk perempuan dua orang. Kalau untuk perempuan banyak mana? Nah, untuk perempuan banyak sama haulai. Ya, nanti dicatat ya yang ada modulnya. Jadi untuk kata tunjuk untuk banyak, baik untuk perempuan maupun laki-laki sama menggunakan haulai. Ya, gitu. Haulai muslimatun. Haulai muslimuna sama ya. Dia menggunakan haulai jamak. Nah, itu kata tunjuk dekat begitu. Nah, kemudian yang kedua kata tunjuk jauh itu zalika itu untuk laki-laki satu orang, zalikuma perempuan satu orang. Iya laki-laki ya Allah. Tukar wae. Laki-laki satu orang, zalikuma atau zanika itu untuk laki-laki dua orang. Ulaika itu untuk laki-laki banyak. Ya. Kemudian tilka itu untuk perempuan satu orang. Tilkuma atau tanika itu untuk perempuan dua orang. Kalau untuk perempuan banyaknya sama. Ulaika. Gitu. Jadi ulaika ini berlaku untuk itu peruntukannya untuk laki-laki banyak ataupun perempuan banyak begitu. Nah, ini isim ma'rifah yang ketiga yaitu isim isyarah, kata tunjuk gitu. Ya, jadi kata ganti atau isim domir, isim alam atau nama orang atau nama tempat, kemudian isim isyarat atau kata tunjuk. Nah, kemudian yang ke apa namanya yang berikutnya, yang kategori isim ma'rifah itu adalah isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Yang diterjemahkan itu artinya yang begitu ya. Kata sambung itu yang kalau diterjemahkan. Ya, kata sambung. Contohnya apa? Alladzi ini untuk laki-laki satu orang. Alladzi artinya yang. Alladzani atau alladzaini ini untuk dua orang. Atau untuk banyak alladzina ya. Alladzina amanu. Nah, berarti banyak orang-orang yang berimannya ya. Nah, kemudian allati ini eh, untuk perempuan satu orang, allatani untuk dua orang atau allata ini, allati atau allai ini untuk perempuan banyak. Gitu. Jadi ini semua kalau diterjemahkan yang, alladhi yang, alladani yang, alladina juga yang, alati juga yang, alatani alata ini juga
yang, allati, allai juga yang. Hanya peruntukannya beda. Nah, maka ini perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu jauh ya secara kosakatanya. Kalau bahasa Indonesia baik untuk laki-laki maupun perempuan sama, yang dua orang banyak sama, yangnya kayak gitu kan gitu. Tapi bahasa Arab itu beda gitu. Yang untuk laki-laki satu orang dengan yang untuk perempuan satu orang beda. Untuk dua orang juga masing-masing beda. Untuk jamak juga atau untuk yang banyak juga beda. Jadi kosakata bahasa Arab itu ribuan gitu. Ya, maka nanti ketika kita misalnya membaca kitab itu ada kata-kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia gitu. Ada kata yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sehingga ada istilah terjemah bebas begitu. Ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah paham bahasa Arab itu ketika membaca kitab itu mereka itu lebih 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 nyaman kitab yang Arab gitu. Kenapa? Karena banyak ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kata-kata yang tidak ada padanannya. Nah, itu yang keempat ya. Jadi sekali lagi isim ma'rifah itu satu kata ganti atau isim domir, dua nama orang atau nama tempat, bahasa Arabnya isim alam, tiga kata tunjuk, bahasa Arabnya adalah isim isyarah, yang keempat kata sambung atau bahasa Arabnya isim mausul. Nah, kemudian yang kelima, yang kategori isim ma'rifah itu adalah kata benda yang dimasuki alif lam. Ya, jadi setiap ada kata atau isim yang ada alif lamnya pasti dia eh, ma'rifah gitu. Artinya sudah jelas peruntukan. Maka nanti kita bisa dalam menerjemahkan itu bisa. Ketika misalnya dia itu ma'rifah, nah, terjemahnya beda. Misalkan al-masjidu. Nah, ini bisa diterjemahkan masjid itu gitu. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada alif lamnya, masjidun misalnya, sebuah masjid. Gitu. Jadi kalau al-masjidu tidak bisa diterjemahkan sebuah masjid, tapi diterjemahkannya masjid itu. Dan ketika kita menerjemahkan masjid itu berarti kan sudah jelas itu masjidnya begitu. Tapi kalau sebuah, nah berarti itu belum jelas. Ya, jadi setiap kata benda yang diawali alif lam maka dia posisinya isim ma'rifah. Ya. Nah, kemudian eh yang berikutnya, yang kategori isim ma'rifah itu adalah kata majemuk, ya, atau bahasa Arabnya adalah idofah, ya. Nah, apa itu kata majemuk? Jadi kalau kalau dalam bahasa Indonesia kan yang disebut dengan kata majemuk itu adalah dua kata yang ketika dipisah memiliki makna sendiri-sendiri begitu. Sehingga maknanya menjadi dua. Contoh misalkan di sini. Ini miftahun misalnya. Kalau dipisah, dia miftahun dengan albab ini dipisah. Maka miftahun itu artinya kunci. Ya, ini kan kunci benda kan. Kemudian albabu, babu itu pantau. Artinya ketika ini dipisah, miftahun, kemudian babun atau albabu. Maka dua bendanya, kunci dan panto gitu, kunci pintu. Tapi ketika digabungkan, kunci pintu barangnya berapa? Satu, gitu. Maka kata majemuk itu gabungan dua kata yang ketika dipisah memiliki makna masing-masing gitu. Dan maknanya menjadi dua. Artinya ada dua makna begitu. Tapi ketika digabung menjadi satu maknanya. Dan bendanya juga menjadi satu. Gitu. Makna atau bendanya menjadi satu. Contoh ini kan kalau digabung miftahul babi, kunci pintu. Ya. Atau contoh lain misalkan rumah sakit. Ketika misalkan dipisah, rumah definisinya begini, sakit definisinya begini. Tapi ketika digabungkan, rumah sakit. Nah, berarti menjadi satu bentuk rumah sakitnya, wujudnya itu satu. Banyak lagi misalnya rumah makan atau apa lagi ya yang kategori kata majemuk itu. Itu rumah rumah makan, kunci motor misalkan. Tapi miring, tapi miring. Tapi miring. Ya, begitu. Nah, dalam dalam bahasa Arab kata majemuk itu disebutnya adalah idhofah. Begitu. Ya. Nanti ini di bab i'rab akan kita perdalam lagi kata majemuk ini ya. Nanti. Nah, sekarang kita
mengetahui istilah-istilahnya saja. Jadi secara rangkaian miftahul bab ini mu'anas. Ya, mu'anas. Ma'rifah. Ya, kunci pintu. Gitu. Ya. Nah, ini eh, rangkaian. Kalau dipisahkan dia miftahunnya jadi nakiroh. Al-bab dia ma'rifat. Tapi ketika digabung miftahul bab maka dia kategori ma'rifah. Sehingga bisa dikatakan kunci pintu itu. Gitu. Ya. Nah, ini apa namanya eh, makrifah yang kelima. Ya, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima yang keenam. Nah, yang ketujuh, yang kategori isim makrifah itu adalah munada. Kalau di sini ada pengurus DKM munadi. Ya, ya, munada. Ya. Munada itu seruan. Ya, atau bisa di bahasa Arabnya itu ada iya. Ketika, ketika misalnya ada kata yang diawali seruan, ya dalam bahasa Arab seruan itu hey, ya, oh gitu, atau ya ayuhal. Maka ketika ada kata isim yang diawali ya, ya itu disebut dengan munada atau artinya kata seruan, maka isim setelahnya itu dia kategorinya muannas. Ya, ya Khalid, ya Khalidun misalkan. Ini sebenarnya ini ada dua tanda. Pertama dia isim alam, Khalidun nama orang, kemudian ditambahkan dengan munada. Jadi setiap munada itu kata setelahnya dia apa namanya apa namanya munada itu masuk kategori ma'rif. Nah, ini tanda-tanda isi ma'rifah. Jadi beberapa nanti yang harus terus teman-teman baca. Jadi kata guru kami itu sebenarnya bahasa Arab itu kita tidak bisa memungkiri yang namanya hafalan. Ya. Nah, tetapi untuk kita hafal itu kalau misalnya usia sudah tidak muda lagi, ya, kemudian itu tidak mesti dihafal. Kalau misalkan dengan dihafal malah jadi turun semangat begitu. Tapi gimana tuh? Terus saya dibaca sama poe bahasanya begitu. Terus saya dibaca begitu. Sehingga seperti kita apal anu teh anu dagang tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan anu gitu ya. Ya sebenarnya kan kita tidak pernah sengaja menghafal gitu. Cegan cegan pada dari ngajak misalkan ngajak ngajaran ngelamun we. Oh, hafalkeun nih, tahu bulat tidak maksudnya. Tapi itu juga hafal gitu. Kenapa? Ya karena sering. Sama seperti kita dulu misalnya masuk SD kelas satu atau SMP kelas satu lah begitu. Kemudian gabungan. Sekelas aya 40 orang gitu. Teu apa kan sahana teu pernah ngapalkeun misalkan. Tapi sering ngopi papangi interaksi. Jadi apal gitu secara otomatis. Nah, begitu juga kata guru kami itu ada dua strateginya. Strategi yang pertama ya kita menghafal secara langsung begitu. Yang kedua tidak mesti menghafal, tapi kita terus di murojaah bahasanya diulang-ulang. Ya, insya Allah nanti juga akan hafal. Ya, karena istilah-istilah ini kita harus paham dan hafal. Ya, supaya nanti ketika belajar. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya kita sebenarnya belum belajar ini. Kita baru mengenal istilah-istilah. Nah, jadi sampai beberapa pertemuan ya kita hanya mengenal istilah-istilah saja. Nah, itu pembahasan isim dari sisi apa namanya umum dan khusus. Ya, sekali lagi, pertama isim dari sisi gender, dari sisi jenis ada mudzakkar, ada muannas. Ada muannas, ada mudzakkar. Isim dari sisi jumlah ya itu ada apa namanya mufrad, musanna dan jamak. Kemudian isim dari sisi umum khusus ada nakiroh, ada ma'rifah. Ya. Nah, kita coba dulu latihan dulu ya, supaya sedikit-sedikit yang sudah kita pelajari di sini. Nanti ini perwakilan dari yang offline dan online saja.
Ya. Oke. Nah, di sini kemarin sudah. Oke, ini aja dulu. Tek, jeng. Nah, ini aja ya. Pertama, kita akan cari di sini ya isim. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi jenis, kemudian dari sisi jumlah, dan dari sisi umum dan khusus. Ya, nah kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Ini kategori isim itu sampai kita belajar lagi ya. Ini pertama ja'at thalibu ilal madrasati fi shabahi yaumil isnaini ya. Kemudian kita eh, bantu dengan terjemah ya. Nah, murid itu datang ke sekolah pada pagi hari Senin ya, pagi hari Senin. Oke, yang pertama ya, at-thalibu. Ja'at-thalibu. Nah, ini isim atau fi'il? Thalibu. Masih ada yang fi'il isim. Masih ada dua versi. Yang online, ini thalibu isim fi'il. Isim. Isim. Tandanya apa? Alif Lam. 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 Diawali alif lam. Oke ya, kita ulangi ya. Kita apa namanya belajarnya sedikit-sedikit saja. Ya, yang sudah eh, level berikutnya mohon bersabar ya. At-thalibu dia isim. Tandanya apa? Diawali alif lam. Oke. Kemudian berikutnya dari sisi jenis, dia ini mudzakar atau muannas? Zakar. Zakar. Mudzakar. Kenapa mudzakar? Yang ikhwannya dibantu yang online. Kenapa Karena tidak mudzakar? ada ciri Ada perempuan. Iya, karena tidak ada ciri mu'anas. Nah, dari mana kita tahu tidak ada ciri mu'anas? Nah, dihafal. Ciri-ciri mu'anas itu yang pertama eh, menunjukkan nama perempuan. Berarti kan ini tolibu artinya murid. Ah, dia bukan tidak menunjukkan perempuan ini, karena muridnya ini masih ini. Ya. Yang kedua diakhiri tamar butoh, tidak ada tamar butohnya. Yang ketiga anggota tubuh yang berpasangan atau ibu murid bukan. Yang keempat jamak taksir juga bukan, ini murid satu. Kalau jamak taksir murid-muridnya ya. Ini bukan. Ya, dan juga tidak masuk kata-kata yang ada di situ ya. Maka ini dia apa namanya? Dari sisi jenis masuk kategori mudzakkar. Alasannya apa? Tidak ada tanda muannas. Nah, oke. ya. Ya. Kemudian berikutnya dari sisi jumlah. At-thalibu dari sisi jumlah itu kan ada tiga. Ada isim mufrad, ada isim musanna, yang ketiga ada isim jamak. Nah, kira-kira ini yang laki-laki, ya, Ikhwan yang online. Ini dari sisi jumlah, mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ya, Mufrad. mufrad. Kenapa ini mufrad? Satu murid. Nah, berarti konsekuensinya kita pertama, untuk menentukan ini mufrad ya bisa dilihat dari sisi terjemahnya, ya, dia menunjukkan satu ya. Tapi kita sambil sambil menghafal, ya, ini tidak ada tanda musana. Jadi kalau nanti dilihat dari sisi terjemahnya bisa menentukan ya dia mufrad, kemudian jamak taksir jamak atau bukan. Berarti dia mufrad. Kemudian yang kedua, berikutnya dari sisi tanda. Nah, kita juga harus hafal berarti pertama kalau dia menunjukkan musana, berarti musana itu harus diakhiri alif nun atau Ya, eh nun.
ya nun. Kalau dia jamak, berarti jamak itu kan ada tiga. Ada jamak mudzakkar salim, tandanya apa? Diakhiri waw nun atau ya nun. Yang kedua ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu diakhiri apa? Alif ta. Yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir kita diketahuinya dari sisi terjemah. Ya, karena kita tidak tahu ya jamak taksir itu karena tidak ada rumusnya. Ternyata bukan. Nah, maka betul ini namanya isim mufrad. Begitu. Rincian. Ya. Kemudian berikutnya dari sisi umum khusus, dia nakirah atau ma'rifah? Yang ahwat online. Khusus. Ya. Khusus saja. Nakirah ma'rifah. Maribat. Ma'rifah. Ya. Jadi ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Awali alif lam. Karena diawali alif lam. Ah, begitu. Jadi satu kata ini ada beberapa pertanyaan. Ya, begitu. Ya. Oke, selesai satu. Nah, sekarang nanti eh perwakilan yang online boleh bebas ya. Ini yang madrasah. Dari mulai ilal madrasah. Ya, pertama atau ini aja. Saya sebut aja ya, nggak apa-apa. Usaja usi. Nah, biar yang lain bisa belajar dari usaja usi. Ini ilal madrasati. Madrasati itu isim atau fi'il? Isim tadi Tandanya apa? diawali alif lam. Di sini ada berapa tanda isimnya? Ada Sambil kita belajar ya. Pertama ada alif lam. Yang kedua, diawali sambung ila. ya diawali huruf jar. Jadi ini isim tandanya dua tuh. Diawali huruf jar dan diawali alif lam. Maka al-madrasah ini dia isim. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini dari sisi gender. Wah, dari sisi jenis mudzakkar atau muannas? Panas Muannas. Tandanya apa? tak marbutoh. Diakhiri tak marbutoh. Oke, dari sisi jumlah, mufrad, musanna atau jamak? Mufrad kali tadi. Kali jangan dikali ya. Ya, dia mufrad. Kenapa mufrad? Diawali Nah, nanti teman-teman kita samakan ya. Ketika ditanya kenapa mufrad, karena tidak ada tanda musanna dan tidak ada tanda jamak gitu. Karena musana dan jamak itu punya tanda begitu. Ya, walaupun ada jamak taksir itu dibantu dengan terjemah. Jadi nanti cara mengetahui mufrad, musanna atau jamaknya pertama dengan terjemah langsung begitu. Ya, itu bisa langsung jadi begitu. Ya, ya kan terjemahnya kan sekolah. Nah, ini kan sekolah menunjukkan satu. Maka dia mufrad. Tapi dengan tandanya kita harus tahu begitu kan. Nanti banyaknya dengan tanda ketika kita Arab gunul gitu. Ya, kalau menemukan. Nah, maka dia mufrad. Kenapa? Karena tidak ada tanda musana dan juga tidak ada tanda jamak. Oke, satu lagi, saya dua lagi saja sih. Satu lagi. Dari sisi umum khusus, dia itu ma'rifah atau nakiroh? tadi teh makrifah teh apa teh tadi Pak? Ma'rifah itu tandanya banyak kan. Ya, bantu. Siapa ya bantu ini? Makrifah tadi Ma'rifah. Tandanya apa? nggak tahu ada alif lam mungkin. Diawali alif lam. Jangan mungkin. Ya, diawali alif lam. Nah, ini kita sampai ngelotok ini, sampai ngelotok. Sampai yakin, jangan mungkin ya. Betul-betul ini diawali alif lam.
Ma'rifah mana? Ini ma'rifah banyak tuh. Yang tadi ya, ini ma'rifah itu yang tadi kita bahas terakhir. Nah, ini si ma'rifah dari mana? Oh, belum muncul. Nah, ini si ma'rifah itu nih. Sim domir, alif lam, isyarah, ma'rif, kata benda yang diawali alif lam. Nah, ini yang barusan ini yang dimasuki alif lam. Kan dia ma'rifah ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang yang ikhwan ya. Kita penerapan langsung yang ikhwan. Oke, sobahi ya. Silakan yang ikhwan boleh bebas siapa aja yang mau dapat pahala. Tes yang ikhwan online. Wah, ada yang ikhwan online. Lah, lah. Ngumpet. Ya, silakan Kang Widi. Silakan Kang Widi. Baru masuk punten Ustaz. Boleh masuk. Ya Allah, telat. Kang Nandang, Gimana? Kang Nandang, Kang Nah, Nandang. Silakan. Sobahi. Sobah ini isim atau fi'il? siapa dan Ya, isim atau fi'il yang sobah. siapa tuh? Masih bingung ya? Siapa? Ya, Anata. ya silakan. Sobahi isim fi'il. Isim dan Oke, bagus. Tandanya apa? Sebahi kiri. Dia diawali huruf jar. Wah, mantap. Diawali huruf jar. Huruf jarnya adalah fi, ya. Jadi sobah ini dia isim. Tandanya apa? Diawali huruf jar. Mantap. Lanjutan, Tad. Lanjutin. Pertama, dari sisi jenis sobahi ini mudzakkar atau mu'anas? Muzakar. Tandanya apa? Tidak ada tanda tidak ada tanda muannas. Wih, mantap. Tidak ada tanda mu'anas. Ya, teman-teman sambil bareng. Tanda mu'anas itu satu. Setiap nama perempuan yang menunjukkan perempuan. Dua, eh, ada diakhiri tak marbuto. Tiga, anggota badan yang berpasangan. Empat, jamak taksir. Nah, berarti ini dia mudzakkar. Bagus. Lanjutin, San. Dari sisi jumlah, mufrad, musanna atau jamak? Mufrad dan Mufrad. Tandanya tidak ada tanda jamak. tidak ada tanda jamak dan tidak ada tanda Eh, Musana. musanna. Mantap begitu ya. Tidak ada tanda jamak dan tidak ada tanda lama. Oke, dari sisi umum khusus, nakirah ma'rifah. Nakirah dan Nakirah. Kenapa? tidak diawali alif lam. Iya, tidak diawali alif lam. Ya, atau tidak ada tanda ma'rifah. Ya, tanda ma'rifah itu banyak nanti. Ya, oke, tapi tidak ada alif lam juga sudah kategori umum gitu ya. Oke, bagus Tad. Lulus ya. Nah, syukran. Oke, berikutnya. Ini eh satu-satu dulu aja ya. Kalau apa namanya? Saya baca ini yaumi ya. Ini mimnya kasroh ya. Yaumi. Oke, sekarang yang ahwat. Satu orang selain saja usi. Yaumi. Masih. Ya, Tad. Yang ahwat selain saja usi. Yang yaumi. Ini si fi'il. Isim. Sim.
Wah, tandanya apa? Ada kasroh Ustaz. Oke, diakhiri kasro. Oke, mantap. Yaumi. Oke, sekarang dari sisi jenis. Mudakar musana. Mudakar musana. Muanas mudakar. Muzakar. Zakar Ustaz. Mudakar. Ya, oke. Dari sisi jumlah. Mufrad musana jamak. Mufrad. Mufrad. Oke, dari sisi umum khusus. Apa? Dari sisi Itu umum khusus. Marifah nakiro. apa tuh? Nakiroh. Nakiro. Mantap ya. Udah. Oke. Al isna ini. Oke, bareng-bareng nih, Mbak ya. Isim fiil. Isim. Enggak. Belum ini yang offline, yang offline. Oh, oh, nah, aman, Yang aman. offline belum ditanya ini. Pendengar saja. Oke, diwakili pada Den. Al isna ini isim fiil. Isim. Tandanya diawali alif lam. Dari sisi jenis mudzakkar muannas mudzakkar. Mudzakkar. Tandanya apa? Eh, tidak ada tanda muannas. Dari sisi apa namanya? Jumlah mufrad musanna jamak. Mufrad ya. Walaupun ini diakhiri ya nun. Nanti ini ada pembahasan khusus nanti ya. Ini ada pembahasan khusus nanti insya Allah. Ada tahap berikutnya ya. Karena ini dia ada tanda musana. Isnaini dua. Ya, isnaini dua. Oke. Ya. Nah, kemudian abaikan isna ini dari sisi jumlah, karena dia dari sisi jumlah menunjukkan isnain itu Senin ya. Makanya tergantung kalau dia misalkan maknanya Senin, berarti dia ini mufrad. Tapi kalau menunjukkan hari kedua, hari dua, dua hari, berarti dia musanna. Makanya nanti khusus untuk isnain itu. Nah, yang ingin saya sampaikan ini, kalimat ini, yaumil isnain. Atau ini nah, tiga, tiga ini. Fi sobahi yaumil isnaini. Ya. Nah, atau jangan sobat dari yaumi aja. Yaumi isnaini. Nah, yaumil isnaini ini yang dibahas tadi. Ketika yaumi dia sendiri, maka dia mudzakar. Al isnaini juga dia sendiri, maka dia mudzakar manas. Mudzakar. Ini sama-sama mudzakar. Tapi ketika digabungkan yaumil isnaini, ya, bukan muannas mudzakar ya Allah. Yaumi dia nakiroh. Salah. Yaumi dia nakiroh. Al isna ini adalah marifah. Tapi ketika digabung yaumil isna ini, maka dia jadi apa? Jadi ya jadi ma'rifah. Kenapa? Kan dia masuk kategori idopah kata majemuk. Ya, hari Senin. Ya, terjemahan ini. Hari Senin. Jadi ini ketika hari dengan Senin itu kan ketika dipisah memiliki makna tersendiri masing-masing. Tapi ketika digabung hari Senin, maka dia kategori eh, kata majemuk. Sehingga ketika digabungkan yaumil isna ini, maka dia menjadi kata majemuk. Maka setiap kata majemuk atau bahasa Arabnya adalah idopah, dia kategorinya adalah ma'rifah. Ya. Sekalipun yaumnya tidak ada alif lamnya. Yaumnya. Eh, nah itu ya. Ada yang mau sampaikan dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Tidak teman-teman harus banyak berlatih nanti. Baca Quran satu baris pertama nanti ditelusuri. Ini isim fiil, isim. Oh ini mudzakkar muannas. Oh ini mufrad musanna atau jamak. Oh marifah nakiroh. Wah, gitu. Ya.
Oke. Berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Nah, berikutnya ada istilah yang ke-11 itu ada istilah isim khomsah. Ya, ada istilah isim khomsah. Apa itu isim khomsah? Isim khomsah itu kata benda yang berjumlah 5. Ya kan ada ahkamul khomsah, hukum yang 5. Misalnya. Ini ada isim khomsah. Ya, eh, isim khomsah itu isim yang berjumlah 5. Nah, nah, isim khomsah yang jumlahnya 5 itu apa? Ini. Abu, aku, hamu, fu, zu. Ya, ya. Nah, jadi isim khamsah itu isim yang berjumlah 5. Jadi jumlahnya 5. Apa saja ini? Ya, abu, bapak. Abuka, bapamu. Akhuka, saudaramu. Ya, hamuka. Nah, ini ada ini ya. Eh, ada yang sebagian mengatakan mertuamu, ada yang mengatakan bibimu, nah, gitu. Saudara kerabat. Nah, kita ambil sekarang bibimu saja. Hamuka, bibimu. Fuka, ya, itu mulutmu. Zuka, ini maknanya eh, milik, milikmu, begitu mas. Miliknya, pemilik. Ya, jadi ketika kita, apa itu isim 5 atau isim homsah? Abuka, ahuka, hamuka, fuka, duka. Abuka, bapamu, ahuka, saudaramu, hamuka, bibimu, fuka, mulutmu, zuka, milikmu, begitu. Ya, nah ini isim 5. Jadi istilah isim 5 itu ya isim yang berjumlah 5. Apa saja ini? Nah, begitu. Ya, jadi istilahnya begitu. Ini isim 5. Begitu. Ya. Nah, ini istilah yang ke-11 disebut dengan isim khomsah. Jadi ketika teman-teman baca, oh isim khomsah, nah, berarti kebayang aja 5 kata ini. Begitu. Abuka, huka, hamuka, fuka, zuka. Ya, itu isim 5. Ya. Oke, berikutnya ada isim goiro, goiru munsorif. Ya, ini ada isim goiru munsorif. Apa itu isim goiru munsorif? Isim goiru munsorif itu adalah kata benda yang tidak menerima tanwin. Ya, kata benda yang tidak menerima tanwin. Ya. Nah, ini agak sedikit ini ya. Saya coba jelaskan. Ini apa namanya materi yang kemarin sudah disampaikan bahwa ketika ada kata atau isim yang tidak ada alif lamnya, maka huruf terakhirnya itu tanwin. Ya. Jadi ketika ada kata benda yang tidak ada alif lamnya, maka huruf terakhirnya itu tanwin. Gitu. Misalnya masjidun. Ya. Tapi ketika ada alif lamnya di awal tidak boleh tanwin. Kemarin saya mengatakan ketika kita baca kitab Gundul tidak ada alif lamnya dan kita tahu itu isim jebrot ditanwinkan kan begitu. Itu teori awal. Ya, tapi khusus untuk isim ghairu munsorif sekalipun tidak ada alif lamnya tidak boleh ditanwinkan begitu Pak. Ya. Jadi nanti
ditanwinkan itu selain daripada isim goiro munsorif atau isim goiro munsorif. Ya, jadi sekali lagi isim goiro munsorif itu kata benda yang tidak menerima tanwin. Sekalipun teori awalnya setiap tidak ada alif lam maka tanwinkan. Ya, nah, gitu ya teman-teman. Jadi isim goiro munsorif itu isim yang tidak menerima tanwin. Nah, apa saja isim yang tidak menerima tanwin itu sekalipun tidak ada alif lam? Yang pertama, ya, yang pertama adalah isim alam. Ya, isim alam itu apa? Nah, kita tadi isim alam itu masih ingat ya, isim alam itu nama orang atau nama tempat atau nama negara. Ya, yang dia kategorinya mu'anas. Nah, gitu. Ya, maka tidak boleh ditanwinkan. Kalau tadi kan misalnya Khalidun. Nah, tapi kalau misalkan dia kategorinya mu'anas, maka tidak boleh ditanwinkan. Ya. Contoh misalnya Fatimatu. Ini nama orang ya, Fatimah. Ini isim alam. Kenapa? Karena nama orang. Karena dia menunjukkan mu'anas, maka tidak boleh ditanwinkan sekalipun tidak ada alif lam. Beda dengan misalnya Khalidun. Maka Khalidun itu ditanwinkan dia. Karena dia tidak masuk kategori mu'anas. Khalidun itu laki-laki kan si Khalid. Ya. Tapi ketika misalkan pas Khalid misalkan, pas keharup teh awewe gitu. Makanya ketika aslinya perempuan, ya berarti mengikuti aslinya, tidak boleh ditanwinkan. Ya, tapi ketika si Khalidun itu nama untuk laki-laki, maka dia tanwinkan Khalidun. Ya, Fatimatu. Maka Fatimatu itu tidak boleh dia itu ditanwinkan. Tidak boleh Fatimatun. Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Oh, begitu. Di sini nanti pada Den Fatimatun. Enggak, Fatimatu. Kan ini enggak ada alif lamnya. Wah, tetap tidak boleh ditanwinkan. Kenapa? Karena masuk isim guiro munsorif. Isim guiro munsorif. Ya, Fatimatun. Ya, kemudian berikutnya Aminatu. Ya, ini juga nama perempuan. Maka tidak boleh ya ditanwinkan. Ya. Kemudian Makkatu. Mekah, kota Mekah. Jadi kota Mekah ini apa namanya kategorinya Guero Munsorif gitu. Kemudian Zainabu. Ini juga menunjukkan mu'anas. Kenapa? Karena dia nama Zainab, nama perempuan. Ya. Termasuk Misru, Mesir juga itu kategori mu'anas ya. Ini masuk ke ciri mu'anas yang kata-kata dari sananya kayak Samsu gitu. Ya, ini mu'anas. Misru juga kategorinya mu'anas. Ya, maka ciri isim ghairul munsharif yang pertama adalah setiap isim alam ya, atau isim alam nama orang atau nama tempat yang kategori mu'anas, maka dia ghairul munsharif. Artinya ketika kita tahu ghairul munsharif, huruf terakhirnya tidak boleh ditanwinkan. Ya, gitu. Nah, itu yang pertama. Isim ghairul munsharif. Nah, isim ghairul munsharif ini agak apa namanya? Pengalaman kami dulu begitu. Terakhir paham banget ini gitu. Karena kenapa banyak gitu. Jadi pertama ini isim ghairul munsharif. Nah, kemudian yang kedua, isim ghairul munsharif itu adalah masih isim alam. Ya, misalnya masih isim alam atau nama orang. Ya, nama orang yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa non-Arab. Jadi nanti di dalam Al-Quran itu ada nama-nama, termasuk nama-nama Nabi itu
Secara tulisan, tulisan Arab. Tapi secara kata-katanya bukan serapan dari bahasa Arab. Jadi bahasa non-Arab diarabkan gitu. Contoh misalnya dadun. Ya, ada Mang Dadun misalkan di Jakarta ini. Coba ada Pak Dadun, Ustaz Dadun. Kan tulisan dadun. Ya, nggak tahu dadun. Apakah ada mungkin ada dadan gitu. Dadun itu menggunakan dun. Dadunu, nunnya dadunu gitu. Nah, maka dadunu tidak boleh dadunun. Nah, jadi kata yang nama isim alam atau nama orang yang merupakan kata serapan atau kata yang berasal dari bahasa non-Arab. Contoh, Ibrahimu. Ibrahimu itu bukan dari serapan bahasa Arab. Maka maksudnya ghairu munsharif. Sehingga tidak boleh Ibrahimun, tidak boleh. Ya. Kalau nggak salah, nama-nama Nabi itu hanya dua yang serapan bahasa Arab itu. Muhammad, kemudian satu lagi saya lupa tuh. Maka Muhammad Muhammadun gitu. Karena itu mah dari bahasa Arab. Hmm. Ya. Dawudu. Tidak boleh Dawudun. Yusuf juga sama. Tidak boleh Yusufun. Fir'aunu. Korunu. Nah ini nama-nama ini bukan berasal dari eh, kata serapan bahasa Arab. Nah, untuk mengetahuinya ya kita nanti informasinya ya. Jadi kita tahu ini serapan dari bahasa Arab atau tidak. Jadi kalau bedanya, kalau serapan dari bahasa Arab itu dia memiliki kata dasar. Ya, nah itu. Nah, ini isim alam ya, isim ghairi munsharif yang kedua. Jadi setiap nama yang bukan serapan atau berasal dari bahasa non Arab. Ya, nanti kita eh, ini pertama minimal ini dulu aja. Ibrahim, Dawud, Yusuf, Fir'aun, Korun. Gitu. Nah, ini nama-nama yang bukan serapan dari bahasa Arab sehingga masuk ghairu munsharif dan karena ghairu munsharif tidak boleh ditanwinkan ujungnya ya Yusufu Firaunu Qarunu tidak boleh Ibrahimun Daudun Yusufun Firaunun Qarunun ya nah ini yang kedua tentang apa namanya isim ghairu munsharif ya oh ada banyak itu ya banyak ini banyak ya isim ghairu munsharif. Dan yang ketiga, isim ghairi munsharif itu adalah isim alam atau nama khusus yang tersusun dari dua kata atau lebih. Ini memang di contoh-contoh guru-guru kami itu contohnya ini, bak, labaka, hadratul maut, ma'dikarib. Ini nama-nama eh, kota yang ada di Timur Tengah ini. Ya, ini nama khusus. Nah, ini untuk yang ini jarang muncul sebenarnya ya. Hadratul maut tuh. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan kalimat ba'labak, ba'labak, hadara maut, ba'labak, hadara mautu, ma'dikarib. Nah, maka ini kata-kata ini dia, oh ini bentar, kok aku sukun ya ini. Saya tidak boleh sukun. Nanti coba saya cek lagi ini. Kalau nggak salah bukan sukun. Sukun karena diwakafkan. Nah, jadi ini yang ketiga, ini adalah nama isim alam, nama khusus yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi ketika ada nama, eh, misalkan nama negara atau nama kota yang tersusun dari dua kata, maka dia tidak boleh ditanwinkan huruf terakhirnya. Ya, begitu. Nah ini
isim ghair munsharif yang ketiga. Ya. Nah, yang berikutnya yang keempat, isim ghair munsharif itu masih isim alam. Ini isim alam semuanya. Jadi teman-teman minimal sekarang terindra isim alam itu apa? Nama, ya, nama orang atau nama tempat. Nah, isim alam atau nama orang atau nama, ya, yang mirip fiil, fiil. Ya, jadi ada nama tapi mirip fiil. Contoh, Ahmadu, Yazidu, Anwaru. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih connect nih. Kenapa ini dikatakan mirip fiil? Iya, ini diawali mirip fiil mudhari ini. Ya, mirip fiil mudhari. Ya, jadi kita misalnya lihat ke sini ya, misalkan di tanda fiil mudhari. Kan fiil itu ada dua, ada fiil madhi, ada fiil mudhari. Eh, di bawah kita, fiil madhi ada fiil mudhari. Nah ini, fiil mudhari. Ya, belum kita bahas ya. Nih, adhulu, nadhulu, yadhulu, tadhulu. Ini fiil mudhari. Tandanya apa? Tanda fiilnya apa? Diawali salah satu huruf ana itu. Diawali salah satu huruf ini. Alif, nun, ya atau ta begitu. Ya, maka dia fiil. Nah, maka nama-nama baik nama orang maupun nama tempat yang mirip fiil itu kategorinya isim fi'il munsharif. Contoh ini yang Ahmadu, kan dia mirip-mirip fiil, dia ada alifnya. Tapi dia Ahmadu terjemahan nama orang si Ahmad gitu. Maka tidak boleh Ahmadun. Nah, si Ahmad tidak boleh Ahmadun nanti. Yazidu, tidak boleh Yazidun. Kenapa mirip ini mirip fiil Yazidu. Anwaru juga sama, tidak boleh Anwarun. Karena dia isim alam ya atau nama yang mirip fiil. Kenapa mirip fiil? Mirip fiil mudhari kalau dilanjutkan gitu. Kenapa? Karena diawali huruf mudhoroah. Alif, ya, ini juga alif gitu ya. Nah, ini isim ghairu munsharif yang keempat ya. Oke, ya, ternyata udah lebih ya. Karena waktu kita terbatas ya sampai jam 21.00 sudah lewat 5 barangkali pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang mau sampaikan dulu silakan ditunggu kurang dari setengah menit ya. Ya, kalau tidak ada, eh, kalau mau ada pertanyaan susulan, silakan bisa japri atau misalnya di grup juga boleh. Ya, ada tambahan atau apapun silahkan. Insya Allah salah satu kelebihan pembelajaran kita konsultasi 24 jam tanpa batas dan gratis insya Allah. Ya. Baik, kalau tidak ada teman-teman kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya, yang online maupun yang offline. Yang online mohon izin ditutup. Sami-sami wa iyyakum.